Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia tentang penggunaan tanda titik dua untuk menulis teks wawancara. Agar kalian bisa memahami materi hari ini, silakan kalian perhatikan dengan baik tayangan video yang akan Ibu jelaskan mengenai penggunaan tanda titik dua. Pada sebuah percakapan, tentu kalian sering melihat salah satu tanda yang biasa digunakan pada percakapan seperti wawancara atau dialog dan lain-lain. Nah, tanda yang digunakan itu adalah tanda titik dua, di mana tanda titik duanya diletakkan antara nama pewawancara atau narasumber dan kalimat yang diucapkan oleh tokoh tersebut. Nah, fungsi dari tanda titik dua ini dalam teks wawancara yaitu untuk menunjukkan tokoh atau pelaku yang sedang mengucapkan percakapan tersebut. Contohnya, kalian bisa lihat pada percakapan yang terjadi antara Dila dan Paridwan di buku paket halaman 12. Di sini Dila bertanya kepada Paridwan, berapa luas Taman Nasional Ujung Kulon ini, Pak? Kemudian Paridwan memberikan jawabannya. Taman Nasional Ujung Kulon ini luasnya 1260 km persegi. Nah, jadi tanda titik dua yang berada pada nama Dila dan nama Paridwan dengan ucapan yang mereka ucapkan itu adalah sebagai bentuk tanda untuk menunjukkan siapa tokoh yang sedang berbicara ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk menunjukkan tokoh atau pelaku yang sedang berbicara pada suatu percakapan. Apakah kalian sudah paham mengenai penggunaan tanda titik dua pada teks wawancara? Jika sudah, silahkan kalian lanjutkan untuk mengerjakan ayo berlatih ya di halaman 12. Di sini ada beberapa penggunaan tanda titik dua. Kalian pilih mana penggunaan tanda titik dua yang tepat sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Setelah kalian mengerjakan latihan yang ada di halaman 12, silakan kalian kerjakan aktivitas yang ada di halaman 13. Di sini kalian diminta untuk mengumpulkan informasi mengenai hal-hal berikut ya, dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang tepat. Misalnya ada satu upaya pelestarian hewan di Indonesia. Kalian cari bagaimana cara mengetahui informasi tentang upaya pelestarian hewan di Indonesia. Kemudian kalian juga mencari informasi tentang hewan dan tumbuhan di Indonesia yang perlu dilestarikan. Jadi ini saling keterkaitan ya antara nomor 1, 2 sampai dengan nomor 4. Nah, kalian buat bentuk pertanyaannya, kemudian untuk jawabannya ya nanti kalian tulis seperti yang ada pada tabel di halaman 13. Kalian tulis pertanyaannya seperti apa, kemudian jawaban yang tepatnya itu seperti apa. Nah, untuk jawabannya ya kalian sesuaikan dengan pertanyaannya. Jika kalian masih belum paham dengan jawabannya, bisa kalian cari dengan sumber yang ada di Google. Jadi ya, intinya untuk tugas yang ada di halaman 13 kalian diminta untuk seolah-olah melakukan wawancara ya. Kemudian kalian buat laporan hasil wawancaranya seperti yang dicontohkan pada halaman 13. Nah, topiknya itu seperti apa, kemudian narasumbernya siapa, waktu dan tempatnya di mana, serta pertanyaan dan jawabannya kalian tulis di dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, ini jadi kayak simulasi ya kalau kalian melakukan wawancara kepada seseorang. Jadi untuk narasumber, waktu dan tempatnya boleh seolah-olah siapa saja yang menjadi narasumbernya atau waktunya di mana, tempatnya di mana itu terserah ya. Namun untuk pertanyaan dan jawabannya harus disesuaikan dengan topiknya yang ada pada halaman 13 yaitu dari poin 1 sampai poin 4. Nah, untuk jawabannya silakan kalian sesuaikan pula dengan apa yang kalian tanyakan pada teks wawancara yang kalian buat. Selanjutnya, ketika jawabannya kalian itu masih bingung, kalian bisa mencari dengan sumber-sumber lain ya, bisa dari Google, bisa juga dari buku-buku yang mungkin kalian memiliki
ada di situ ada kandungan pengetahuan tentang hal yang kalian cari. Bisa dipahami semuanya? Jika bisa sudah, silakan nanti tugasnya kalian kumpulkan ya dengan foto secara japri. Terima kasih, cukup sekian penjelasan kita hari ini untuk materi penggunaan tanda titik dua pada teks wawancara. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.